Hujan baru saja reda di sore itu, menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Langit menggantungkan sisa-sisa awan kelabu, tapi di hati Alia, hari itu adalah hari paling cerah dalam hidupnya. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih tulang. Tidak ada kilauan mewah atau riasan berlebihan, tapi pancaran bahagia di wajahnya sudah cukup membuatnya terlihat seperti ratu. Di ruang tamu rumahnya, beberapa tetangga sudah berkumpul. Suara tawa, doa, dan denting gelas kopi terdengar berpadu. Alia menatap bayangan dirinya di cermin, lalu tersenyum kecil. Akhirnya, gumamnya lirih. Pintu kamar terbuka, dan ibunya masuk dengan langkah hati-hati. "Nak, tamu sudah mulai penuh. Raka sebentar lagi datang untuk akad," ucapnya dengan senyum hangat. Alia memeluk ibunya erat, mencium aroma minyak kayu putih yang selalu melekat di tubuh wanita yang membesarkannya itu. "Doakan, Bu. Semoga aku bisa jadi istri yang baik," katanya pelan. Ibunya mengelus kepala Alia. "Kamu anak yang sabar. Kalau suamimu baik, rumah tangga akan bahagia. Ibu yakin kamu bisa." Beberapa menit kemudian, deru mobil terdengar di depan rumah. Jantung Alia berdegup kencang. Dia tahu itu Raka, pria yang 2 tahun terakhir ini begitu sabar mendekatinya. Seorang duda yang pernah disakiti masa lalu. Ia pernah bercerita bahwa mantan istrinya meninggalkannya demi pria lain. Saat itu, Alia merasa iba. Dia berpikir, jika dia menjadi istri Raka, dia akan mengisi kekosongan hatinya dengan cinta dan perhatian. Raka masuk dengan setelan jas abu-abu sederhana, membawa senyum yang menenangkan. Tatapannya lembut saat ia melihat Alia, seolah ingin mengatakan, "Mulai hari ini, kamu milikku." Prosesi akad berlangsung lancar. Suara ijab kabul Raka terdengar mantap, disaksikan para saksi dan keluarga. Ketika para tamu mengucapkan, "Sah," Alia menahan air mata. Ini bukan sekadar pernikahan baginya, tapi awal dari perjalanan yang selama ini dia impikan. Malam pertama mereka tidak diisi dengan romantisme berlebihan. Mereka duduk di teras rumah kontrakan kecil yang sudah disiapkan Raka. Hujan rintik-rintik kembali turun, membuat aroma kopi hangat yang dibuat Raka semakin terasa menenangkan. "Alia," kata Raka sambil menyerahkan secangkir kopi, "aku tahu aku bukan pria sempurna. Masa laluku mungkin membuatmu ragu. Tapi aku janji, aku akan berusaha membahagiakan kamu." Alia tersenyum, memegang cangkir hangat itu. "Aku menikah dengan kamu bukan karena sempurna atau tidak, Ka. Tapi karena aku percaya, kita bisa saling melengkapi." Raka menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, sudah mau menjadi istriku." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi indah. Alia mengatur rumah, memasak sarapan, dan menunggu Raka pulang dari bengkel kecil yang ia kelola. Raka selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Alia, gorengan hangat, roti manis, atau sekadar es teh dari warung. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka dipenuhi tawa. Alia merasa seperti sedang menjalani babak baru yang penuh harapan. Bahkan ketika Alia hamil anak pertama, Raka tampak sangat bahagia. Ia sering membelai perut Alia, berbicara pada bayi yang belum lahir itu. Suatu malam, ketika kandungan Alia berusia 7 bulan, Raka membawanya ke taman kota. Mereka duduk di bangku, memandangi lampu-lampu yang berkelip. Raka berjongkok di depan Alia, memegang perutnya. "Nak," katanya pada bayi mereka, "ayah janji akan selalu ada buat kamu dan ibu." Alia menahan haru. Dia merasa, inilah rumah tangga yang dia impikan, meski sederhana, tapi penuh cinta. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang mulai Alia perhatikan. Terkadang, di malam hari, Raka termenung lama di teras, menatap ponselnya. Saat Alia bertanya, Raka hanya berkata, "Lagi mikirin kerjaan." Kadang, ketika mereka sedang berbincang, Raka tiba-tiba diam saat mendengar nama Nadia, nama mantan istrinya, disebut oleh teman atau tetangga. Alia menganggap itu wajar, karena masa lalu memang tidak mudah dilupakan. Tapi satu kejadian sempat membuat Alia merasa aneh. Suatu siang, ketika Raka tertidur di sofa, Alia mendengar dia menggumam pelan, "Nadia, jangan pergi lagi," suaranya lirih, tapi penuh rindu. Alia terdiam, menatap wajah suaminya.
Ada rasa perih yang menjalar, tapi dia menepisnya. Itu cuma mimpi, pikirnya. Anak mereka lahir pada musim hujan berikutnya. Bayi laki-laki mungil itu mereka beri nama Rian. Raka tampak sangat bangga menjadi ayah. Ia sering menggendong Rian sambil berjalan keliling rumah, menyanyikan lagu-lagu lama yang bahkan Alia tidak kenal. Namun, setiap kali Raka memandang Rian, ada tatapan yang sulit Alia mengartikan. Seperti ada seseorang di pikirannya saat itu. Alia mencoba mengabaikan semua keganjilan itu. Dia meyakinkan dirinya bahwa Raka mencintainya. Bukankah setiap hari Raka bekerja keras untuk mereka? Bukankah dia selalu pulang, membawa senyum, dan memeluk anaknya? Tapi jauh di lubuk hati, Alia mulai merasakan bayangan gelap yang mengintai rumah tangganya. Suatu sore, 3 tahun setelah mereka menikah, Alia sedang membereskan lemari di kamar. Saat memindahkan tumpukan baju Raka, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil di pojok lemari. Penasaran, dia membukanya. Di dalamnya, tersimpan foto-foto Raka bersama seorang wanita cantik, Nadia. Ada juga surat-surat lama yang isinya penuh kata cinta. Beberapa foto terlihat kusam, seolah sering disentuh. Jantung Alia berdegup kencang. Dia tahu itu wajar jika seseorang menyimpan kenangan masa lalu, tapi mengapa foto-foto itu disimpan begitu rapi, seakan-akan masih berharga? Saat Raka pulang malam itu, Alia ingin bertanya. Namun, melihat wajah lelahnya, kata-kata itu urung keluar. Dia memilih diam, sambil memeluk Rian lebih erat malam itu. Hari-hari berikutnya, Alia semakin peka. Ia mulai menghitung berapa lama Raka termenung di teras, berapa kali ia terlihat tersenyum sendiri saat melihat ponselnya, dan betapa jarangnya ia memuji Alia seperti dulu. Di depan orang lain, mereka masih tampak sebagai pasangan harmonis. Tapi di hati Alia, mulai tumbuh rasa takut bahwa cintanya hanya menjadi penutup luka masa lalu Raka, bukan benar-benar menjadi isi hatinya. Alia mencoba meyakinkan diri, aku istri sahnya, ibu dari anaknya. Tidak ada alasan dia kembali ke masa lalu. Tapi dia tidak tahu bahwa jarum waktu sedang bergerak menuju hari di mana semua keyakinannya akan runtuh. Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Rian sudah terlelap di kamarnya, sementara Alia duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi Raka belum pulang. Katanya tadi ada urusan mendadak di bengkel. Alia mencoba mengabaikan rasa khawatir yang menyelinap, tapi matanya tak lepas dari pintu. Akhirnya, suara derit pintu terdengar. Raka masuk, jaketnya basah, wajahnya terlihat letih. Alia berdiri menyambutnya. Kamu kehujanan? Tanyanya sambil mengambilkan handuk. Iya, tadi ban mobil pelanggan bocor di jalan. Aku bantu gantiin, jawab Raka singkat sambil menunduk, mengelap rambutnya. Alia mengangguk, tapi matanya menangkap sesuatu. Senyum tipis di sudut bibir Raka saat ia memeriksa ponselnya yang baru saja berbunyi. Layar ponsel itu memantulkan nama yang sudah lama Alia kenal, Nadia. Detak jantung Alia memburu. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya berpura-pura kembali melipat pakaian. Tapi malam itu, ia tidur dengan punggung membelakangi Raka. Sejak malam itu, semua tanda menjadi semakin jelas. Raka sering pulang larut, dengan alasan banyak orderan. Ia mulai memperhatikan penampilannya, lebih sering memakai parfum, rambut disisir rapi, kemeja disetrika sempurna. Ponselnya kini selalu ia bawa ke kamar mandi atau kantong celana, bahkan saat sedang makan bersama keluarga. Suatu siang, saat Raka mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Notifikasi masuk. Jantung Alia berdegup kencang, tapi tangannya seperti bergerak sendiri membuka layar. Sebuah pesan masuk. Nadia, aku senang kita bisa ngobrol lagi. Rasanya kayak dulu, kamu masih sama seperti yang aku kenal, K.A. Alia merasa dunia seolah berhenti. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin membaca lebih banyak, tapi suara pintu kamar mandi terbuka membuatnya buru-buru meletakkan ponsel di tempat semula. Hari-hari berikutnya, bayangan Nadia semakin membayangi rumah tangga mereka. Alia sering memergoki Raka termenung di teras sambil merokok, pandangannya kosong menatap hujan. Pernah suatu malam, Alia memberanikan diri bertanya, K.A., akhir-akhir ini kamu sering melamun. Ada yang dipikirin?
Raka tersentak, lalu menggeleng cepat. Enggak. Capek aja. Tapi tatapan matanya tidak meyakinkan. Alia merasa ia sedang berbohong. Rian, yang kini berusia 3 tahun, sering menjadi penengah tanpa ia sadari. Jika suasana tegang, tawa dan tingkah polosnya sedikit mencairkan udara. Namun, Alia tahu betul hubungannya dengan Raka mulai retak. Suatu malam, Alia terbangun dan mendapati Raka tidak ada di sampingnya. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, dan dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Raka duduk di sofa, menatap layar ponselnya dengan senyum hangat. Wajahnya berbeda, lebih hidup, lebih berbinar, seperti pria yang sedang jatuh cinta. Di layar, Alia melihat foto Nadia yang tersenyum cantik. Keesokan paginya, Alia mencoba berbicara. Kak, kalau aku boleh tahu, kamu masih sering komunikasi sama Nadia? Raka terdiam beberapa detik, lalu berkata, kita cuma teman, Alia. Dia cuma cerita kalau hidupnya susah belakangan ini. Alia menatapnya lekat-lekat. Teman? Atau, kamu masih menunggunya? Raka mengalihkan pandangan. Jangan mikir yang enggak-enggak. Tapi Alia tahu, matanya tidak pernah bohong. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beberapa minggu kemudian, berita itu datang tanpa diduga. Tetangga mereka berbisik-bisik bahwa Nadia terlihat di kota, kembali dari luar negeri setelah bercerai dengan pria yang dulu menjadi pelarian hatinya. Alia mendengar itu seperti mendengar dentuman keras di telinganya. Hari itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya, tapi wajahnya tampak berbeda, lebih segar, matanya berbinar. Alia tidak berani bertanya, tapi nalurinya berteriak bahwa sesuatu sedang berubah. Kecurigaan Alia terjawab malam berikutnya. Ia sedang menidurkan Rian ketika mendengar suara pelan di teras. Ia mengintip dari jendela kamar dan melihat Raka berbicara di telepon. Aku juga senang ketemu kamu lagi. Iya, besok aku luangin waktu. Aku mau ngobrol banyak, suara Raka lembut, nyaris berbisik. Alia merasakan perutnya mual. Ia tidak sanggup mendengar lebih lama. Beberapa hari kemudian, Raka mulai menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah. Alia yang biasanya akan protes, kali ini hanya diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Raka akan melangkah. Suatu malam, Alia memutuskan mengikuti Raka diam-diam. Dengan motor pinjaman adiknya, ia membuntuti mobil suaminya dari jarak aman. Raka mengendarai mobilnya ke sebuah kafe di pinggir kota. Dari jauh, Alia melihatnya turun dan, di sana, seorang wanita menunggunya. Itu Nadia. Cantik, anggun, seakan tidak pernah terbebani masa lalu. Mereka berpelukan lama, lalu masuk ke kafe sambil tertawa. Alia menatap dari jauh, hatinya remuk. Tapi ia menahan diri, tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Ia pulang dengan dada penuh bara. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Wajah Raka dan Nadia berpelukan terus berputar di kepalanya. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti orang bodoh. Selama ini berusaha membangun rumah tangga yang hangat, ternyata hatinya tak pernah benar-benar dimiliki. Ia mulai mengingat hal-hal kecil, senyum Raka saat membaca pesan, tatapan kosongnya saat makan malam, bahkan caranya memeluk Alia yang terasa dingin belakangan ini. Semuanya kini masuk akal. Keesokan harinya, Alia mencoba tetap beraktivitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Rian, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Tapi setiap kali melihat Raka, ada rasa asing yang menyelusup. Saat Raka hendak pergi, Alia berkata pelan, hati-hati di jalan. Raka hanya mengangguk, tidak menatapnya seperti dulu. Hari-hari berjalan seperti itu, hingga Alia merasa rumah mereka seperti dua dunia yang berbeda. Ia dan Rian di satu sisi, Raka di sisi lain bersama bayangan masa lalunya. Alia tidak tahu bahwa sebentar lagi, ia akan menghadapi kenyataan paling pahit. Raka akan memilih pergi bersama wanita yang pernah meninggalkannya dan mengembalikan Alia ke tempat ia berasal. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seolah matahari enggan menampakkan keindahannya. Alia sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam mengerem pelan di depan rumah. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita dengan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya panjang, wajahnya cantik tanpa celah, dan Alia mengenalinya tanpa ragu. Nadia. Waktu seperti berhenti.
Dalam ingatan Alia, ini adalah wanita yang telah membuat Raka hancur bertahun-tahun lalu. Wanita yang meninggalkan suaminya demi pria lain. Wanita yang, tanpa ia sadari, ternyata masih tinggal di hati Raka. "Permisi," suara Nadia lembut, namun menusuk telinga Alia. "Alia, kan? Aku Nadia." Alia menatapnya dengan senyum sopan, meski hatinya berdebar. "Iya, ada yang bisa saya bantu? Aku cuma mau titip salam untuk Raka. Besok, kami ada janji ketemu," katanya, lalu tersenyum tipis. Tatapan matanya seperti mengisyaratkan sesuatu yang lebih. Tanpa menunggu jawaban, Nadia masuk kembali ke mobilnya dan pergi. Alia berdiri mematung, sapu masih di tangannya. Malamnya, saat Raka pulang, Alia mencoba mengendalikan diri. "Tadi siang, Nadia datang," katanya sambil menata piring makan malam. Raka menghentikan gerakannya sejenak. "Oh, ya? Dia cuma mau kasih kabar kalau besok kami ketemu. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan." Alia meletakkan sendok di meja dengan sedikit keras. "Perlu dibicarakan? Tentang apa? Bukankah kalian sudah bercerai, Kak?" Raka menatapnya, matanya agak mengeras. "Dia bagian dari masa laluku. Ada urusan yang belum selesai." "Urusan yang belum selesai? Atau rasa yang belum selesai?" Suara Alia bergetar, tapi ia tetap menatap mata suaminya. Raka menghela napas panjang. "Jangan mulai, Alia. Aku cuma mau menyelesaikan sesuatu." Besoknya, Raka berdandan rapi sekali. Kemeja biru langit yang jarang ia pakai, celana bahan, sepatu mengkilap. Alia tahu ia akan bertemu Nadia, tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain diam. Ia berdiri di teras, melihat mobil Raka menjauh. Rasa nyeri di dadanya seperti tertusuk jarum. Beberapa jam kemudian, ketika Raka pulang, ia terlihat lebih cerah. Matanya berbinar, ada senyum kecil yang bahkan tidak ia sembunyikan. "Ketemuannya lancar?" tanya Alia, mencoba terdengar biasa saja. "Ya, kami banyak cerita," jawab Raka singkat, lalu masuk ke kamar mandi. Alia menatap punggungnya, hatinya terasa diremas. Ia tidak butuh penjelasan detail. Ia tahu, itu bukan sekadar cerita. Hari-hari berikutnya, pertemuan Raka dan Nadia semakin sering. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 2 kali, hingga hampir setiap hari. Alasan yang ia berikan selalu, urusan bengkel, atau ada kerjaan di luar. Namun Alia tahu, Raka kini membawa ponsel ke kamar mandi, tersenyum saat membaca pesan, dan sering mendapat telepon larut malam. Suatu malam, Alia terbangun dan mendapati Raka tidak ada di kamar. Ia keluar dan mendapati Raka duduk di ruang tamu, ponsel menempel di telinganya. "Aku rindu juga." "Iya, besok aku sempatin datang," suara Raka lembut, nyaris berbisik. Alia berdiri di ambang pintu, memandangnya. Air mata sudah menggenang, tapi ia menahan diri. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Raka pulang dengan wajah serius. "Alia, kita perlu bicara," katanya, duduk di kursi ruang tamu. Alia duduk di depannya, jantungnya berdegup keras. "Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Nadia mau kembali padaku," ucapnya tanpa basa-basi. Kata-kata itu menghantam Alia seperti gelombang besar. Ia menatap Raka, mencoba mencari gurauan di wajahnya, tapi yang ia temukan hanyalah keseriusan. "Apa maksudmu?" Suara Alia pelan, nyaris tak terdengar. Aku masih mencintainya, Alia. Selama ini, meskipun kita menikah, aku nggak pernah bisa melupakannya. Kamu baik, kamu istri yang setia, tapi hatiku nggak pernah benar-benar ada di sini," kata Raka, suaranya datar. Alia menelan ludah, merasa dadanya sesak. "Jadi, aku ini apa buatmu selama ini?" Raka menghela napas, menunduk. "Kamu mengisi kekosongan itu." Sampai dia kembali. Air mata Alia jatuh. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya perlahan. Malam itu, Alia duduk di kamar Rian yang sudah tertidur. Ia membelai rambut anaknya, sambil menahan isak. Ia tahu, tak lama lagi, hidupnya akan berubah. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mengembalikan Alia ke orang tuanya di desa. "Aku nggak mau kita ribut di depan anak.
Lebih baik kamu di rumah orang tuamu. Aku akan memulai hidup baru bersama Nadia, katanya tanpa rasa bersalah. Alia hanya mengangguk lemah. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya dengan memohon. Dalam perjalanan pulang ke desa, Alia duduk di kursi depan, Rian di pangkuannya. Raka menyetir tanpa banyak bicara. Mobil melaju melewati jalanan basah sisa hujan. Sesampainya di rumah orang tuanya, Raka memanggil ayah dan ibu Alia ke ruang tamu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Pak, Bu, saya kembalikan Alia. Saya mau rujuk dengan mantan istri saya. Selama ini, saya nggak benar-benar mencintai Alia. Dia cuma mengisi waktu saya sampai Nadia kembali." Alia merasakan lututnya lemas. Mendengar itu di depan orang tua dan anaknya adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ayahnya mengepalkan tangan, tapi tidak berkata apa-apa. Ibunya memeluk Alia erat, berusaha menenangkan tangisnya. Raka menatap mereka sebentar, lalu pergi. Tanpa menoleh lagi. Hari itu, Alia resmi kembali menjadi wanita tanpa suami. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa selama ini ia hanyalah pengisi kekosongan, bukan pilihan hati. Ia bersumpah dalam hati, ia akan membalas sakit hati ini. Bukan dengan cara kotor, tapi dengan menunjukkan bahwa ia bisa jauh lebih bahagia tanpa pria seperti Raka. Dan ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menyaksikan Raka merasakan hal yang persis sama seperti yang pernah ia alami, ditinggalkan, dikhianati, dan menjadi cadangan. Hujan turun sejak pagi, menetes di atap rumah dengan suara monoton yang menyesakkan dada. Alia duduk di kursi ruang makan sambil memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Matanya bengkak, bukan karena begadang, tapi karena tangisan yang tak henti sejak malam kemarin. Rian duduk di pangkuannya, bermain dengan mainan kecil, belum mengerti bahwa dunia ibunya sebentar lagi akan berubah. Pagi itu, Raka masuk ke rumah dengan wajah datar. Tanpa sapaan hangat, tanpa senyum seperti dulu. Ia hanya berkata, "Bersiaplah. Kita berangkat ke rumah orang tuamu." Alia memandangnya. "Sekarang?" "Sekarang," jawabnya singkat, lalu melangkah ke kamar untuk mengambil beberapa baju Alia dan Rian, memasukkannya ke dalam koper tanpa bicara. Gerakannya cepat, seolah takut terlalu lama berada di rumah ini. Alia ingin bertanya, ingin memohon, ingin berteriak, tapi ia menahan semuanya. Jika ini yang dia inginkan, biarlah ia pergi. Yang tak bisa ia terima hanyalah penghinaan yang mungkin akan datang. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 3 jam. Hujan tidak kunjung berhenti, membuat suasana mobil semakin muram. Rian tertidur di kursi belakang, sementara Alia duduk diam di samping Raka, matanya memandangi jalan yang basah. Tidak ada percakapan berarti. Sesekali Raka mengecek ponselnya, dan Alia melihat nama yang kini menjadi duri di hatinya, Nadia. Ia mengetik pesan dengan senyum tipis yang tak pernah lagi ia berikan pada Alia. Sesampainya di depan rumah orang tuanya, Alia merasakan dadanya semakin sesak. Rumah sederhana itu adalah tempat ia dibesarkan, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan harapan membangun rumah tangga bahagia bersama Raka. Kini, ia kembali dengan status yang sudah hancur. Ayah dan ibunya keluar menyambut, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayahnya tersenyum, mengira Raka dan Alia datang untuk berkunjung. Raka, Alia, hujan-hujan datang, pasti kedinginan. Ayo masuk, kata ayahnya sambil membuka pintu lebar-lebar. Raka masuk, menaruh koper di lantai ruang tamu. Wajahnya serius. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Pak, Bu, saya datang untuk mengembalikan Alia." Ruangan itu langsung terasa dingin, meski hujan di luar sudah membuat udara cukup sejuk. Ayah Alia mengernyit. "Mengembalikan? Maksudmu apa, Ka?" Raka menarik napas panjang. "Saya mau rujuk dengan mantan istri saya, Nadia. Dia sudah kembali. Terus terang saja, selama menikah dengan Alia, saya tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya mengisi kekosongan hati saya sampai Nadia kembali. Sekarang, hati saya sudah terisi lagi. Saya tidak mau membohongi diri sendiri." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang memecahkan hati Alia. Matanya panas, tapi ia menahan air mata yang sudah menggenang. Ibunya Alia terbelalak, lalu menatap putrinya. "Nak,
Apa benar ini yang terjadi? Alia tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat, suaranya hilang. Ayahnya mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan amarah. Jadi kau pikir anakku ini, barang yang bisa kau bawa dan kembalikan seenaknya? Suaranya bergetar. Raka menatapnya datar. Saya tidak mau berpura-pura. Daripada bertahan dalam pernikahan tanpa cinta, lebih baik begini. Saya ingin memulai hidup baru dengan Nadia. Rian yang baru bangun dari tidur memeluk kaki ibunya. Ibu, kenapa nangis? Tanyanya polos. Alia mengusap kepala anaknya sambil menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Raka berdiri, bersiap pergi. Saya pamit. Tolong jaga Alia dan Rian. Saya harap kalian mengerti. Tanpa menoleh, ia melangkah keluar rumah, menyalakan mobil, dan pergi. Suara mesin mobilnya memudar di kejauhan, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, Alia jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa bisa ditahan lagi. Ibunya memeluknya erat, mencoba menenangkan. Sudah, nak, jangan tangisi orang yang tidak menghargaimu, ucap ibunya lembut, meski suaranya bergetar. Ayahnya berjalan mondar-mandir, marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia, laki-laki tak tahu diuntung. Demi Tuhan, kalau bukan demi kamu dan cucu, sudah aku seret dia keluar. Alia hanya menggeleng pelan. Biarkan saja, yah. Dia sudah memilih. Aku cuma ingin kuat demi Rian. Malam itu, Alia duduk di kamar lamanya. Bau kayu dan cat lama mengingatkannya pada masa kecil. Ia memandang Rian yang sudah tidur pulas di sampingnya. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena ingin mempertahankan Raka, melainkan karena merasa begitu bodoh. Selama ini ia percaya bahwa waktu dan kesetiaannya bisa membuat Raka melupakan masa lalu. Nyatanya, ia hanya menjadi jembatan menuju wanita yang benar-benar Raka cintai. Namun di tengah kesedihan itu, perlahan tumbuh sebuah tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Beberapa minggu pertama, Alia menjalani hari dengan bantuan orang tuanya. Ia membantu ibunya di dapur, kadang ikut ayahnya ke kebun. Perlahan, senyum tipis mulai kembali ke wajahnya. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Alia memilih untuk tidak membuka aib Raka. Ia hanya berkata, kami sudah tidak bersama. Di malam-malam sepi, ketika Rian sudah tidur, Alia menatap langit dari jendela. Ia berbisik dalam hati, aku akan bangkit. Aku akan buktikan aku bisa bahagia tanpa dia. Dan suatu hari nanti, dia akan melihatku, bukan lagi sebagai wanita yang ia kembalikan, tapi sebagai wanita yang ia sesali telah ia lepaskan. Itulah awal dari kebangkitan Alia. Luka di hatinya belum sembuh, tapi tekadnya mulai terbentuk. Tekad untuk membalas, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebahagiaan yang akan membuat Raka menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik bukit. Sinar keemasan menembus tirai tipis kamar Alia, tapi hatinya masih terasa berat. Sejak Raka mengembalikannya, setiap hari ia bangun dengan rasa sesak yang sama, namun di sudut hatinya, ada api kecil yang semakin hari semakin membesar. Rian masih terlelap, wajah polosnya menjadi pengingat bahwa hidup Alia tidak boleh berhenti. Ia membelai rambut anaknya, tersenyum tipis. Ibu janji, nak, kita akan bahagia lagi, meskipun tanpa dia. Hari-hari pertama, Alia banyak membantu ibunya di dapur. Ia kembali terbiasa mengulek bumbu, menggoreng tempe, dan menanak nasi di tungku kayu. Kadang ia ikut ayahnya ke kebun, memanen cabai dan sayuran. Kegiatan itu membuat tubuhnya lelah, tapi pikirannya mulai sedikit teralihkan dari luka. Tetangga-tetangga mulai bertanya, bisik-bisik soal perpisahannya dengan Raka. Alia menanggapinya dengan senyum tipis. Sudah jalannya begitu? Jawabnya singkat setiap ada yang bertanya. Ia tahu, di desa, kabar seperti ini menyebar cepat. Tapi ia tidak mau membiarkan rasa malu menguasai hidupnya. Malam-malam sepi adalah ujian terberat. Ketika semua orang tidur, Alia duduk di teras sendirian. Suara jangkrik dan desiran angin menemani pikirannya yang berkelana ke masa lalu. Ia ingat bagaimana dulu ia meninggalkan rumah ini dengan penuh harapan, yakin bahwa pernikahannya akan langgeng. Ia ingat wajah Raka saat mengucapkan janji untuk membahagiakannya.
Dan ia ingat betul saat Raka, dengan dingin, mengembalikannya di depan orang tuanya, mengaku tidak pernah mencintainya. Air mata menetes, tapi kali ini Alia menghapusnya cepat-cepat. Cukup, aku sudah terlalu banyak menangis, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, ibunya duduk di sampingnya sambil merajut. Alia, ibu tahu kamu masih sakit hati. Tapi kamu harus bangkit. Rian butuh ibu yang kuat, ucap ibunya lembut. Alia menatap ibunya, lalu mengangguk. Iya, Bu. Aku akan bangkit. Aku janji. Sejak hari itu, Alia mulai membuat rencana. Ia tidak ingin hidupnya hanya bergantung pada orang tua. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Langkah pertamanya adalah memanfaatkan keterampilannya. Alia pandai membuat kue basah sejak dulu, talenta yang ia pelajari dari almarhum neneknya. Ia mulai membuat kue lapis, klepon, dan pastel, lalu menitipkannya di warung-warung desa. Awalnya, pesanan kecil saja. Tapi karena rasanya enak, pembeli mulai bertambah. Alia menabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan itu. Dalam sebulan, ia sudah bisa membeli peralatan tambahan dan mulai menerima pesanan untuk acara-acara kecil seperti arisan dan tahlilan. Wajahnya mulai sering tersenyum, meski hatinya belum sepenuhnya sembuh. Suatu hari, ia menerima pesanan dari keluarga besar kepala desa untuk acara ulang tahun cucunya. Disitulah ia pertama kali bertemu Ratih, sepupu kepala desa yang tinggal di kota. Ratih kagum dengan rasa dan kerapian kue buatan Alia. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke temanku yang punya toko kue di kota. Siapa tahu bisa kerja sama, katanya sambil menuliskan nomor teleponnya. Alia sempat ragu. Kota terasa jauh dan asing baginya, tapi ia tahu ini kesempatan. Ia menyimpan nomor itu, berniat menghubungi Ratih saat sudah siap. Waktu berjalan. 3 bulan sejak Raka pergi, Alia mulai berubah. Wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih terawat. Ia sengaja memotong rambut panjangnya menjadi sebahu, memberi kesan lebih muda dan energik. Suatu sore, saat sedang mengantar pesanan ke rumah tetangga, ia berpapasan dengan seorang pria asing di jalan desa. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum ramah. Permisi, Bu, ini jalan ke rumah Pak Lurah, ya? Tanyanya sopan. Alia mengangguk. Iya, lurus saja lalu belok kiri. Terima kasih, ucap pria itu, lalu berlalu. Alia tidak tahu, pertemuan singkat itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Malamnya, Ratih mengirim pesan, mengajak Alia ke kota untuk bertemu temannya yang punya toko kue. Kamu bawa contoh kue saja? Kalau cocok, dia bisa jadi pelanggan tetap, tulis Ratih. Alia memberanikan diri. Ia meminjam motor ayahnya dan berangkat ke kota keesokan paginya. Ternyata, teman Ratih sangat tertarik bekerja sama. Ia bahkan memesan dalam jumlah besar untuk minggu berikutnya. Alia pulang dengan hati berbunga-bunga, ini langkah besar untuk usahanya. Semakin sibuk Alia dengan pekerjaannya, semakin sedikit ia memikirkan Raka. Meski kadang bayangan masa lalu muncul, ia belajar untuk mengalihkannya. Rian pun tumbuh menjadi anak ceria. Setiap kali Alia pulang dari mengantar pesanan, Rian akan menyambut dengan pelukan. Ibu wangi kue, katanya sambil tertawa. Pelukan itu adalah bahan bakar semangat Alia. Namun, meski perlahan move on, di dalam hatinya tersimpan janji yang tak pernah ia lupakan. Ia akan membuat Raka melihat bahwa ia salah besar telah melepaskannya. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia percaya waktu akan membawanya pada kesempatan itu. Dan ia akan siap, dengan kepala tegak, hati yang sudah sembuh, dan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu mulai terlihat. Alia mendapat undangan dari Ratih untuk menghadiri pesta pernikahan di kota. Ia awalnya ragu, tapi Ratih meyakinkan bahwa pesta itu akan menjadi ajang perkenalan dengan banyak orang, termasuk para pengusaha yang mungkin bisa menjadi pelanggan kue Alia. Alia pun setuju. Ia meminjam gaun sederhana milik Ratih, merias wajahnya tipis, dan mengikat rambutnya rapi. Di pesta itu, ia kembali bertemu pria asing yang pernah menanyakan arah di desa. Ternyata namanya Arga, seorang pengusaha yang ramah dan santun. Mereka berbicara panjang, dan Arga tertarik memesan kue untuk acara perusahaannya. Tanpa sadar,
Alia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan pulang dari pesta, Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya hancur, ia merasa ada harapan baru. Luka itu belum hilang, tapi ia tahu ia sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan dalam hati, ia berbisik, "Tunggu saja, Raka. Suatu hari nanti, kamu akan melihat aku, bukan lagi sebagai wanita yang kamu kembalikan, tapi sebagai wanita yang berdiri di puncak kebahagiaannya." Pertemuan di pesta itu menjadi awal dari kisah baru Alia. Arga, dengan senyum hangat dan tatapan penuh rasa hormat, meninggalkan kesan yang sulit dihapus. Ia berbeda, tidak seperti pria-pria lain yang pernah Alia temui, apalagi Raka. Sejak malam itu, Arga mulai sering menghubungi Alia. Awalnya hanya untuk menanyakan pesanan kue untuk acara perusahaannya, tapi lama-lama obrolan mereka merambah ke hal-hal pribadi. "Bu Alia, kalau sibuk bilang saja, ya. Saya tidak mau mengganggu," tulis Arga suatu malam. Alia tersenyum membaca pesan itu. "Tidak mengganggu, Pak. Kebetulan saya juga lagi istirahat." Dari percakapan-percakapan ringan itu, Alia tahu bahwa Arga adalah duda tanpa anak. Pernikahan sebelumnya kandas karena perbedaan prinsip, dan sejak itu ia fokus membangun bisnisnya. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Arga sering datang langsung ke desa untuk mengambil pesanannya, padahal ia bisa saja menyuruh sopir. "Biar sekalian jalan-jalan," katanya setiap kali Alia bertanya kenapa repot-repot. Saat Arga datang, Rian selalu menyambut gembira. "Om Arga," teriaknya, lalu memeluk kaki pria itu. Arga selalu membawa mainan atau buku untuk Rian, membuat anak itu semakin menyukainya. Alia yang melihat kedekatan itu merasa hangat di hati. Bukan hanya karena Arga memperhatikannya, tapi juga karena Arga tulus menerima Rian tanpa syarat. Suatu sore, setelah mengantar Rian bermain di halaman, Arga mengajak Alia duduk di teras rumah orang tuanya. "Alia, maaf kalau saya terlalu sering datang," katanya sambil menatap senja. "Tidak apa-apa. Saya senang kalau ada yang mau beli kue langsung," jawab Alia sambil tersenyum kecil. Arga tertawa pelan. "Sebenarnya bukan cuma itu. Saya suka ngobrol sama kamu, dan saya merasa nyaman di sini." Alia menatapnya, sedikit terkejut. Sejak perpisahannya, ia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari seorang pria. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Hari-hari berikutnya, Arga semakin sering hadir. Ia membantu mengantar pesanan besar ke kota, bahkan pernah ikut Alia berbelanja bahan baku. Hubungan mereka menjadi bahan bisik-bisik di desa. Banyak yang bertanya-tanya apakah Alia akan menikah lagi. Ibunya sempat bertanya dengan hati-hati. "Alia, ibu lihat Arga itu orangnya baik. Kalau dia serius, jangan takut membuka hati lagi," ucap ibunya suatu malam. Alia hanya tersenyum. Ia belum mau terburu-buru. Luka dari Raka memang sudah mulai mengering, tapi bekasnya masih ada. 6 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Arga mengajak Alia dan Rian ke kota untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Alia sempat menolak, takut tidak pantas, tapi Arga meyakinkannya. Malam itu, Alia memakai gaun sederhana warna biru muda. Rambutnya diurai lembut, wajahnya dirias tipis. Saat Arga melihatnya, matanya berbinar. "Kamu cantik sekali malam ini," ucapnya tulus. Alia tersipu. "Terima kasih." Di meja makan, mereka bercakap ringan sambil menikmati hidangan. Rian duduk di sebelah Arga, sesekali bercerita tentang sekolahnya. Di akhir makan malam, Arga mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Alia terdiam. "Alia, aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi aku tidak mau menunggu terlalu lama untuk mengatakan, maukah kamu menjadi istriku?" Air mata Alia menitik. Bukan karena terkejut, tapi karena hatinya merasa ini berbeda. Tidak ada rasa ragu seperti dulu. Ia melihat tulusnya Arga, dan ia tahu pria ini tidak memandangnya sebagai cadangan atau pelarian. Dengan suara bergetar, Alia menjawab, "Iya, Arga. Aku mau." Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di halaman rumah orang tua Alia. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Tapi meski sederhana, suasananya penuh kebahagiaan. Rian tampak bahagia, berlari-lari kecil dengan setelan jas kecilnya.
Arga memegang tangan Alia sepanjang acara, tak henti-hentinya tersenyum. Setelah menikah, Arga membawa Alia dan Rian tinggal di rumahnya di kota, rumah besar yang nyaman, dengan halaman luas dan taman yang indah. Kehidupan baru Alia terasa seperti mimpi. Arga benar-benar memperlakukannya seperti ratu. Ia tidak hanya memberikan kemewahan, tapi juga perhatian yang tulus. Setiap pagi, Arga selalu sarapan bersama mereka, meski ia harus berangkat kerja lebih pagi. Setiap malam, ia menghabiskan waktu bermain dengan Rian sebelum tidur. Alia, kamu dan Rian adalah prioritas utamaku. Aku ingin kamu selalu bahagia, ucapnya suatu malam sebelum tidur. Alia memeluknya erat. Terima kasih, Arga. Aku bersyukur dipertemukan denganmu. Suatu hari, saat Alia dan Arga menghadiri acara pernikahan teman Arga, ia melihat seseorang yang membuat langkahnya terhenti, Raka. Raka tampak bersama istrinya, mantan istri yang dulu meninggalkannya, kini kembali padanya. Alia bisa melihat mereka tertawa, seperti pasangan bahagia. Namun, saat mata Raka bertemu mata Alia, ada kilatan aneh di sana. Seolah ia tidak percaya melihat Alia berdiri di sana dengan gaun elegan, berdampingan dengan pria tampan yang menatapnya penuh cinta. Arga menyadari tatapan itu dan meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Alia tersenyum tipis. Aku baik. Tapi dalam hati, ia berkata, tunggu saja, Raka. Ini baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk mulai beredar di kalangan kenalan Raka. Bisnisnya menurun drastis, dan istrinya mulai jarang terlihat bersamanya. Alia mendengar kabar itu dari salah satu pelanggan kuenya yang kebetulan tetangga Raka di kota. Katanya istrinya sering keluar malam sama pria lain, bisik pelanggan itu. Alia hanya tersenyum samar. Ia tidak akan ikut campur, setidaknya, belum. Tapi ia tahu, roda sedang berputar. Dan kali ini, Raka berada di sisi yang terpuruk. Arga, yang tidak tahu seluruh kisah masa lalu Alia secara detail, hanya tahu bahwa Raka pernah melukai hati istrinya. Ia tidak pernah memaksa Alia bercerita lebih jauh, tapi selalu ada di sisinya kapanpun dibutuhkan. Alia sadar, ia tidak perlu terburu-buru membalas dendam. Kehidupan bahagianya bersama Arga dan Rian adalah balasan terbaik yang bisa ia tunjukkan. Tapi jika nanti kesempatan datang untuk membuat Raka melihat kesalahannya secara langsung, ia akan siap. Dan ia bisa merasakan, waktunya hampir tiba. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Alia bersama Arga semakin sempurna. Setiap momen terasa seperti hadiah dari Tuhan, balasan atas luka dan air mata yang pernah ia alami. Rian tumbuh bahagia, selalu ceria, dan semakin dekat dengan Arga. Anak itu sering memanggil Arga, ayah, tanpa paksaan. Bahkan di sekolahnya, teman-teman Rian sudah tahu bahwa ayahnya adalah pria tinggi yang selalu menjemputnya dengan senyum lebar. Alia merasa damai. Tapi jauh di lubuk hati, ia masih menyimpan ingatan tentang hari ketika Raka mengembalikannya ke rumah orang tuanya dengan kata-kata yang menusuk di hadapan anaknya dan orang tuanya. Itu bukan luka yang bisa hilang begitu saja. Dan ia tahu, Tuhan sedang menyusun panggung untuk membalas semua itu, tanpa ia harus mengotori tangannya. Suatu sore, Alia mendapat undangan resmi. Sebuah acara perayaan ulang tahun perusahaan besar di kota. Arga adalah salah satu sponsor utama, sehingga mereka diundang sebagai tamu kehormatan. Malam itu, Alia memilih gaun panjang berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya disanggul elegan, dan Arga tidak henti-hentinya memujinya. Kamu seperti ratu malam ini, ucap Arga sambil mengecup keningnya. Alia tersenyum. Dan kamu adalah rajaku. Saat mereka memasuki aula megah itu, semua mata seolah tertuju pada mereka. Alia melangkah anggun di sisi Arga, tangannya digenggam erat. Di tengah keramaian, matanya menangkap sosok yang begitu ia kenal, Raka. Pria itu berdiri sendiri di sudut ruangan, mengenakan setelan yang tampak terlalu longgar untuk tubuhnya yang kini lebih kurus. Wajahnya pucat, dan tatapannya kosong, sampai ia melihat Alia. Alia bisa merasakan bagaimana Raka membeku melihatnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan seperti dulu, tapi tatapan seseorang yang sadar ia telah kehilangan sesuatu yang takkan pernah kembali. Arga, yang tidak mengenal Raka secara dekat,
hanya menatap sekilas lalu kembali fokus pada istrinya. Ia membimbing Alia ke meja utama, tepat di depan panggung, memastikan semua orang tahu betapa bangganya ia pada wanita di sisinya. Saat musik mengalun dan mereka berdansa, Alia tahu Raka melihat semuanya. Ia sengaja tersenyum lebih lebar, tertawa lebih hangat, membiarkan Raka melihat betapa ia dicintai, dihargai, dan dimuliakan, hal-hal yang dulu tak pernah ia dapatkan darinya. Tak lama setelah acara itu, kabar tentang Raka mulai beredar semakin jelas. Istrinya yang dulu kembali padanya kini benar-benar pergi, kali ini bersama pria lain yang lebih muda dan kaya. Tidak hanya itu, ia membawa sebagian besar tabungan dan aset Raka. Bisnis yang dulu lumayan stabil kini hampir bangkrut karena utang. Alia mendengar semua itu dari seorang teman lama yang tak sengaja menemuinya di pusat perbelanjaan. "Kamu tahu, Alia? Dia benar-benar jatuh sekarang." Katanya istrinya meninggalkan surat, bilang kalau Raka hanya jadi cadangan setelah ia bosan dengan selingkuhannya yang pertama. Persis seperti dia memperlakukan kamu dulu. Alia hanya tersenyum tipis. Tuhan memang maha adil, batinnya. Suatu pagi, Alia sedang duduk di teras rumahnya sambil memandangi taman. Arga sedang di kantor, Rian di sekolah. Seorang satpam datang mengabarkan bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Saat Alia keluar, ia tertegun sejenak. Di depannya berdiri Raka, dengan wajah letih dan mata sayu. "Alia, aku," suaranya serak. Alia memotong dengan tenang, "Apa yang kamu mau, Raka?" "Aku cuma mau minta maaf. Dulu aku salah. Aku bodoh melepas kamu. Sekarang aku sadar kamu yang terbaik, tapi semuanya terlambat." Alia menatapnya lama. "Iya, kamu benar. Semuanya sudah terlambat." Raka menunduk. "Kamu bahagia sekarang, ya?" Alia tersenyum samar. "Lebih dari sekadar bahagia. Aku dicintai, dihargai, dan dimuliakan. Aku tidak lagi jadi pengisi kekosongan hati seseorang, aku adalah pusat hidup suamiku." Raka menghela napas panjang. "Aku iri, dan aku menyesal." Alia menatapnya tajam. "Dulu, di depan anakku dan orang tuaku, kamu bilang aku tidak berarti apa-apa. Sekarang, aku ingin kamu ingat rasa sakit itu, karena aku sudah lupa. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah mengizinkanmu mengganggu hidupku lagi." Raka pergi dengan langkah gontai, dan Alia tahu itu adalah terakhir kalinya ia akan melihat pria itu. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar, karena hidupnya sekarang sudah menjadi bukti bahwa ia menang. Hari-hari berikutnya, ia dan Arga semakin harmonis. Mereka sering bepergian bersama, memposting foto-foto kebahagiaan mereka di media sosial. Tidak untuk pamer pada dunia, tapi Alia tahu, ada satu orang yang melihat setiap postingan itu dan merasakan perih di hatinya. Dan itu cukup. Suatu malam, Alia duduk di balkon rumah, memandangi bintang-bintang. Arga datang membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Aku bersyukur bertemu kamu," kata Arga. Alia tersenyum, memegang tangannya. "Aku juga. Kamu adalah jawaban dari semua doa dan tangisanku dulu." Arga mengecup keningnya. "Dan kamu adalah tujuan hidupku." Di dalam hatinya, Alia berbisik, "Lihatlah, Raka, inilah aku sekarang. Bukan lagi wanita yang kamu remehkan. Aku ratu di hati pria yang mencintaiku tanpa syarat." Dan dengan itu, babak dendamnya berakhir. Bukan dengan amarah, tapi dengan kemenangan yang manis. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengatur keadilan. Tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Semuanya datang pada waktunya, tepat ketika kita sudah siap untuk menerimanya. Bagi Alia, perjalanan ini adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan keyakinan mampu mengubah air mata menjadi senyum, luka menjadi kekuatan, dan kehancuran menjadi kemenangan yang tak terbantahkan. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Raka, kabar tentang pria itu semakin memprihatinkan. Bisnisnya resmi gulung tikar, rumah yang dulu ia banggakan terpaksa dijual untuk melunasi utang. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang dulu ia nikmati. Yang lebih ironis, mantan istrinya yang dulu kembali padanya kini benar-benar menghilang tanpa jejak, meninggalkan Raka sendirian,
persis seperti saat ia pertama kali kehilangan wanita itu. Bedanya, kali ini ia juga kehilangan harga diri, reputasi, dan semua rasa percaya diri yang dulu membuatnya merasa superior. Sementara itu, Alia hidup di dunia yang berbeda. Rumahnya bersama Arga seperti istana kecil yang selalu dipenuhi canda tawa. Rian tumbuh menjadi anak yang percaya diri, sopan, dan pintar, berkat kasih sayang yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya sekarang. Arga tidak hanya mencintai Alia, tapi juga menganggap Rian sebagai darah dagingnya sendiri. Tidak ada bedanya antara anak kandung dan anak tiri di matanya. Ia mengantar dan menjemput Rian sekolah, menghadiri setiap acara sekolahnya, bahkan menemani anak itu mengerjakan PR setiap malam. Alia seringkali hanya memandang mereka dari jauh, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, inilah yang seharusnya ia dapatkan sejak dulu, bukan kata-kata pedas dan tatapan dingin yang dulu ia terima setiap hari dari Raka. Menariknya, Alia tidak pernah secara langsung mencoba membuat Raka melihat kebahagiaannya. Ia tidak pernah mengirim pesan, tidak pernah menelpon, bahkan tidak pernah membicarakan pria itu di hadapan orang lain. Namun di zaman media sosial, kabar menyebar dengan sendirinya. Foto-foto liburan keluarga kecil Alia di Bali, acara makan malam romantis bersama Arga, atau sekadar potret Rian yang tersenyum lebar di pelukan ayah barunya, semua itu beredar di lingkaran pertemanan lama mereka. Dan Alia tahu, cepat atau lambat, kabar itu sampai juga di mata Raka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang dulu meremehkanmu selain melihatmu bahagia, sukses, dan dicintai. Tanpa mereka di dalam hidupmu. Suatu pagi, Alia memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di kota. Ia jarang sekali berbelanja di sana sejak menikah dengan Arga, tetapi hari itu ia rindu suasana pasar. Ketika ia sedang memilih sayuran, matanya menangkap sosok yang berjalan pelan di ujung lorong. Raka. Penampilannya jauh berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Bajunya kusut, rambutnya sedikit berantakan, dan tatapannya kosong seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Raka juga melihat Alia. Ia menghentikan langkahnya, seolah ragu apakah harus menyapa atau tidak. Alia hanya mengangguk singkat dan tersenyum tipis. Tidak ada kebencian di matanya, hanya ketenangan. Dan bagi Raka, tatapan itu jauh lebih menusuk daripada caci maki. Karena di balik ketenangan itu, ada pesan yang jelas, aku sudah jauh meninggalkanmu. Dan kamu, masih di tempat yang sama, bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Musim berganti. Rian mulai masuk sekolah menengah, dan Alia serta Arga memutuskan untuk membuka bisnis bersama. Sebuah kafe kecil di pinggir kota, dengan konsep homey yang nyaman. Kafe itu berkembang pesat. Banyak pelanggan tetap, bahkan beberapa selebriti lokal mulai berkunjung. Kehidupan Alia semakin mapan, semakin indah. Sementara itu, kabar tentang Raka semakin jarang terdengar. Terakhir yang Alia dengar, ia bekerja sebagai karyawan di sebuah gudang. Bukan pekerjaan yang buruk, tapi jauh dari kehidupan nyaman yang dulu ia sombongkan. Dan yang paling menyedihkan bagi Raka, ia benar-benar sendirian. Tidak ada pasangan, tidak ada keluarga yang peduli, bahkan beberapa teman lamanya pun mulai menjauh. Suatu malam, Alia duduk di balkon rumah bersama Arga. Angin sepau-sepau membawa aroma bunga melati dari taman. Aku sering mikir, kata Alia pelan. Kalau dulu aku nggak disakiti, mungkin aku nggak akan ketemu kamu. Arga tersenyum, meraih tangannya. Kadang kita harus melewati badai supaya bisa menemukan pelangi. Alia menghela napas panjang. Aku nggak nyesel lagi. Semua sakit itu, ternyata cuma jalan menuju ke sini. Mereka terdiam sejenak, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Alia merasa damai. Tidak ada dendam yang membakar hatinya lagi. Yang tersisa hanya rasa syukur karena hidup memberinya kesempatan kedua, dan kali ini, ia benar-benar hidup. Waktu adalah pengadil terbaik. Alia tidak pernah merencanakan untuk membuat Raka menderita, tapi hidup memastikan semua yang ia tabur kembali padanya. Raka yang dulu merasa bisa memilih dan membuang orang sesuka hati kini merasakan bagaimana rasanya dibuang dan dijadikan cadangan. Ia yang dulu memandang Alia sebagai pengisi kekosongan kini terjebak dalam kekosongan yang jauh lebih kelam. Sementara Alia, yang dulu ia remehkan, justru tumbuh menjadi wanita yang kuat, dicintai, dan sukses. Itu adalah lingkaran yang sempurna, bukan karena Alia membalas dendam secara langsung,
tapi karena hidup sudah menuliskan akhir cerita yang adil untuk semua pihak. Beberapa tahun kemudian, Alia pernah melihat Raka sekali lagi. Kali ini di sebuah halte bus, duduk sendirian sambil menatap kosong ke arah jalan. Alia berada di dalam mobil bersama Arga. Saat melewati halte itu, tatapan mereka bertemu. Raka tampak ingin tersenyum, tapi bibirnya tak sanggup bergerak. Alia hanya menatap sebentar, lalu memalingkan wajahnya ke arah Arga dan Rian di kursi belakang. Mereka sedang tertawa bersama, membicarakan rencana liburan musim panas. Hatinya tidak lagi bergetar, tidak lagi dipenuhi kenangan pahit. Yang ada hanya satu kesadaran, ia sudah bebas, ia sudah menang, dan ia tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Mobil itu melaju, meninggalkan halte dan pria yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, sekarang hanya bayangan di masa lalu yang perlahan memudar. Di dalam hati, Alia berbisik, "Terima kasih, Raka, karena pernah melepas aku. Tanpa itu, aku tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya." Dan dengan begitu, kisahnya benar-benar selesai. Tidak ada lagi ruang untuk dendam. Hanya cinta, keluarga, dan masa depan yang menantinya.